yakni tausiah agama yang akan disampaikan sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Anggi. Kepada Ustadz kami persilahkan. Izin. Iya. Serah diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dimakan tokek. Yang belum jawab salam berarti orangnya loke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air susu di atas talam, talam dibalik, susunya dibuat lagi kena tumpah. Ibu-ibu yang belum jawab salam, saya doakan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut kawin lagi. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الحوض والشفاعة والمقام. صلى الله على سيدنا محمد الكرام وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم دار الخلود والسلام. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Sadaqallahul azim. Al-ayat ma'nani wallahu a'lam bihaqiqati muradih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala aydan, idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw 'ilmun yuntafa'u bihi aw waladin salihun yad'u lahu. Al-hadits ma'nani wallahu a'lam bihaqiqati muradih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman nabiyya wa rasula birahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul mukarram sahibul fadilah, pengurus Surau Babus Salam yang sama-sama kita muliakan, para imam, para asatidz, para habaib, hababah, syarif, syarifah yang hadir di tempat yang mulia ini, yang saya hormati sahibul wasilah, yaitu Bang Mat. Jadi saya ditelepon tadi, dikasih teka-teki. Saya tengok di HP dah ada Namuddin. Ustaz, dapat enggak ngisi ceramah? Insyaallah Pak, saya bilang. Di mana Pak? Di Air Batu. Ah iyalah. Saya tidak tanya siapa namanya, bintanya. Tahu tak siapa yang nelpon nih? Saya ingat-ingat loh, siapa lah orang ini kan. Suaranya kenal, saya suaranya kenal lah, bilang. Tapi namanya tidak tahu. Jadi saya nih Bang Mat, kakaknya Sapari. Oh, barulah apa yang nyahagi pulau mancing kan? Nah, baru tahu. Karena sering jumpa di Pompong, Mbak, mancing. Nengok mancingnya aja, ikannya tidak pernah nyampe ke rumah. Alhamdulillah sahibil wasilah, dapatnya hadir saya malam ini. Tak lupa yang saya hormati para aparatur pemerintah, Pak RT, Bu RT, Pak RW, Bu RW, Pak Lurah, ataupun yang mewakili. Yang saya hormati hadirin wal hadirat yang hari ini, yang malam ini Allah takdirkan untuk mengikuti thalabul ilmi di Surau Babus Salam. Dan tak lupa para pemuda-pemudi, anak-anakku yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita yang hadir pada malam ini menjadi anak yang saleh dan salihah.
yang dapat mengangkat derajat dan martabat orang tuanya baik di dunia maupun di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Zat Allah yang Maha Ghafur. Berkat rahmat dan inayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini dari rumah masing-masing atas izin Allah. Karena hadirnya kita malam ini hadirin bukan suatu kebetulan semata, ataupun karena diadakannya oleh pengurus surau, tetapi hadirnya kita malam ini jauh sudah terencana sebelum Bapak Ibu lahir ke dunia ini, yaitu di Lauhil Mahfuz sudah tercatat bahwa pada malam Jumat akan berkumpul di surau Babus Salam. Sekuat apapun manusia berkehendak, sekuat apapun keinginannya, jika Allah katakan tidak, maka tidaklah. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa mencegah ketika Allah sudah memberi, dan tidak ada yang bisa memberi ketika Allah sudah mencegah. Maka malam ini hadirnya saya di sini di depan Bapak Ibu sekalian bukan karena kepintaran, bukan karena ilmu, bukan karena kesolehan, jauh sekali daripada hal itu. Jika dilihat daripada kepintaran, saya yakin Bapak Ibu para alimul ulama, para imam lebih pintar dari saya. Jika dibandingkan dengan ilmu, saya yakin para tuan guru yang hadir di sini lebih pintar, lebih hebat dari saya. Jika dibandingkan dengan kesolehan, saya yakin para orang tua yang sering datang ke masjid di subuh hari melawan rasa dingin, melawan rasa ngantuk, lebih soleh daripada saya. Tetapi hadirnya saya malam ini atas izin Allah, dan Allah masih mau menutup daripada aib-aib saya. Jikalau Allah bukakan, Allah singkapkan tabir daripada aib tersebut, maka jangankan manusia, mungkin hewan pun tak mau melihat saya. Maka sama-sama kita meminta kepada Allah agar ditutup rapat-rapat aib kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Karena hadirin, ketika nanti di mahsyar, hari di mana semua rahasia itu akan dibuka. Yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Yauma tublas sarair, hari di mana semua rahasia, semua yang Bapak Ibu tutup-tutupi selama hidup di dunia, yauma tublas sarair, hari itu juga akan dibuka semuanya. Ibu-ibu yang sering ngambil duit suami sembunyi-sembunyi, nampak nanti bu. Suami bingung, perasaan duit itu 1 juta tadi itu, mana 200.000 lagi. Nah, nanti dibuka tuh bu. Oh, ini yang ngambil. Bapak-bapak yang sering curi-curi chat-chat dengan perempuan lain, dibuka pak. Hati-hati. Yang sering curi-curi pandang, dibukakan juga nanti. Yauma tublas sarair. Pejabat-pejabat yang masih gemar korupsi, dibukakan nanti. Yauma tublas sarair, hari di mana semua rahasia, semua yang ditutup-tutupi akan terbuka lebar, dilihatkan kepada seluruh makhluk. Maka kita meminta kepada Allah agar aib tersebut ditutup rapat-rapat.
dari dunia sampai akhirat. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran alam yakni nabiyyana wa habibana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan, alam jahiliyah, alam penuh dengan kegelapan, kepada alam yang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan, jauh daripada kebodohan. Dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika Allah memerintahkan manusia untuk melakukan salat, maka tidak ada satu nas pun dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah salat. Ketika Allah memerintahkan manusia untuk zakat, puasa dan sebagainya, maka bunyi nas dalam Al-Quran itu adalah perintah bagi seluruh hambanya. Tetapi ketika Allah perintahkan manusia yang beriman untuk bersolawat, maka Allah ikut bersolawat untuk baginda Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya Sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi, bersolawat semuanya kepada baginda Nabi. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad.
Ya Habibi ya Muhammad ya arusan khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusan khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan wasilah salawat yang kita bacakan menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diakui oleh baginda Nabi bahwa kita adalah umat beliau. Amin ya rabbal. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahyani faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkanku ay ahya sunnati, yaitu menghidupkan sunnah-sunnahku, maka dia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku maka dia bersamaku di surga. Itu kata Nabi. Maka apa bukti cinta kita? Bukti cinta kita adalah berperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuba, 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 bahagia kata Nabi, bahagia, bahagia. Siapa? Yaitu man lam ra'ani, orang yang belum pernah melihatku, bal yu'minu bi, tetapi iman kepadaku, percaya bahwa aku adalah utusan Allah. Sahabat pernah ditanya oleh Nabi, wahai sahabat, kalian tahukah kalian siapa yang paling beruntung di dunia ini? Maka sahabat menjawab, yaitu orang yang berjumpa dengan kau ya Rasulullah. Bukan itu orang yang paling beruntung dan paling beriman. Lalu siapa lagi kata Nabi? Kata sahabat menjawab, orang yang bertemu dengan sahabat. Tidak, kata Nabi, bukan itu yang orang yang paling beriman. Lalu apa kata Nabi? Orang yang paling beriman adalah tadi, dia tidak pernah berjumpa denganku tetapi beriman kepadaku. Siapa itu? Itulah umat akhir zaman, yakni kita semua. Bapak Ibu pernah jumpa Nabi? Belum. Mungkin guru kita, gurunya guru kita, guru dari guru kita belum tentu juga bertemu dengan Nabi. Tetapi kenapa hari ini Bapak Ibu pengurus Surau Babus Salam mengatakan merayakan perayaan Maulid Nabi, memperingati kelahiran baginda Nabi? Apa? Karena kita cinta dan yakin bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir utusan Allah. Itulah mengapa Allah menghadirkan kita di tempat ini. Bukan kaki Bapak Ibu, bukan karena seruan daripada pengurus Surau Babus Salam, tetapi karena Allah menitipkan secercah cahaya dalam hati kita. Apa cahaya itu? Nur Muhammad. Di dalam hati kita ada Nur Muhammad, sehingga digerakkan hati kita untuk mendatangi tempat-tempat yang baik. Bahkan jauh sebelum itu, bukan hanya kita, tetapi dalam diri Nabi Adam sekalipun ada yang namanya Nur Muhammad.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtu aflak. Jikalau bukan karena engkau Muhammad, jikalau bukan karena engkau wahai Muhammad, lamma khalaqtu aflak, aku tidak akan menciptakan bumi beserta isinya, langit beserta isinya, bahkan seluruh alam semesta ini tidak akan aku ciptakan jika bukan karena engkau. Maka lihat hadirin, ketika Allah memerintahkan seluruh malaikat sujud kepada Adam, hanya satu yang tidak mau sujud kepada Adam, yaitu iblis laknatullah alaih. Nama awalnya Azazil. Azazil ini adalah sebelum dia membangkang, dia itu gurunya para malaikat. Lebih hebat daripada para malaikat yang lain, bahkan menandingi malaikat 10 yang wajib kita ketahui. Malaikat Arash pun bahkan ditandingi oleh Azazil. Lalu ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, maka memerintahkan sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu, maka semuanya bersujud illa iblis, kecuali si Azazil tadi. Maka diberilah gelar iblis. Apa artinya iblis? Pembangkang. Maka Pak Ketua Surau, kalau ada yang membangkang, diseru tidak mau, maka panggil dia iblis. Tapi tidak, masih ada hati ya. Awak ni bang iblis ya, wah lah langsung perang aja. Apakah karena Adamnya? Tidak hadirin, tetapi karena ada nur Muhammad di dalam diri Nabi Adam, sehingga diperintahkanlah semua makhluk, malaikat, jin sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Tidak hanya itu, ketika Nabi Adam merasa kesepian Nabi Adam di dalam surga, Pak. Jadi Nabi Adam meminta kepada Allah agar menciptakan makhluk yang sama, yaitu dari kalangan manusia juga, karena langu dekat surga sendiri. Ternyata kenikmatan, kemewahan itu tidak berarti ketika kita sendiri, Pak. Maka para pemuda-pemuda yang masih jomblo, cari. Apa yang harus dicari? Tengok agamanya. Kalau tidak ada yang agamanya, tengok daripada hartanya. Kalau tidak ada hartanya, tengok daripada wajahnya. Karena nak nyari yang 3 ini susah, Pak. Nyari perempuan yang soleha plus kaya plus cantik, itu memang payah, Pak. Maka kalau dapat, WA nomor saya, Ustaz, ada yang masuk 3 kriteria WA, Pak. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam merasa kesepian, diciptakanlah oleh Allah pendamping. Siapa? Yaitu Hawa. Diciptakan Sayyidah Hawa, diciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Begitu Nabi Adam bangun, membuka matanya, terkejut. Ada wanita cantik. Kalau dilihat wajahnya bagaikan rembulan. Terkejut Nabi Adam, siapa lah ni? Begitu Nabi Adam akan menyentuh tangan Siti Hawa, pas nak disentuh, maka malaikat memberikan warning, jangan kau sentuh dulu wahai Adam sebelum kau keluarkan maharnya. Nak nikah dulu. Jadi Nabi Adam dengan Siti Hawa itu menikah di dalam surga. Lalu ditanya oleh Nabi Adam, wahai malaikat, apa mahar yang harus keluarkan untuk Hawa ini? Maka apa kata malaikat? Bersolawatlah kepada Muhammad sebanyak 3 kali. Itu kejut Nabi Adam. Siapa itu Muhammad? Bukankah Allah hanya menciptakanku saja? Bahwa Allah baru menciptakanku dari kalangan manusia, baru aku saja, belum ada yang lain. Lalu dijelaskan oleh malaikat bahwasannya
Muhammad adalah anak cucu keturunanmu yang akan diutus menjadi Rasul akhir zaman. Maka bersolawatlah Nabi Adam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking apa? Saking hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Ini baru pembukaan nih lah 20 menit nih. Lanjut ke Pak. Ini baru pembukaan lah 20 menit. Tapi sebanyak-banyaknya saya ceramah, baru kali inilah yang nyaman. Kena ada jam depan saya Pak. Dulu deh Pak, kalau saya ceramah, jam itu pasti di belakang saya. Kadang kita nih tidak tahu. Lah tiba yang namanya kalau dekat pengajian, kalau dekat pengajian itu, kalau lah lewat daripada 15 menit, lah mulai tumbuh duri di sekitar kita. Wah, apalagi kalau yang ceramah itu bawaannya ngantuk. Waduh, dalam hati bilulah yau ini selesai. Maka insya Allah kita tidak akan lama-lama, karena di sini nyaman ada jam, jadi dapat diukur. Jadi kalau udah mulai nengok bapak-bapak, ibu-ibu lah, mulai gerak-gerak, berarti lah harus kita sudahi. Hadirin rahimakumullah. Ini mohon maaf saya duduk. Jadi duduk berdiri kan? Terserah lah ya. Iya. Jadi ada cerita di Sukabumi. Itu ada namanya bis. Saya punya kawan, dia punya pesantren juga. Dia punya pesantren di daerah Sukabumi. Nama pesantrennya Darul Quran Sukamana di Sukabumi. Jadi ketika dia masih mondok, dari rumah ke tempatnya di Pelabuhan Ratu, daerah pantai. Jarak rumahnya ke pesantrennya di Pelabuhan Ratu itu kurang lebih 172 kilo. Naiklah ceritanya naik bis. Dia berangkat berdua dengan kawan dia juga. Kebetulan bis ini penuh Bu. Dari Sukabumi ke Pelabuhan Ratu bisnya penuh. Jadi dia berdiri dari Sukabumi, berdiri gitu kan. Kalau macam kita naik Damri dari Lampa, karena Damrinya penuh. Jadi dia kebagian berdiri. Berdirilah dari Sukabumi sampai Pelabuhan Ratu. Kawannya duduk. Kawannya duduk. Begitu tiba di Pelabuhan Ratu, bayarlah bis itu. Begitu nak bayar, kawannya yang duduk tadi bayar 150.000. Itu kawan yang duduk, bayar 150.000. Begitu si kawan saya tadi, Ustadz Hamdan namanya sama juga Hamdan Maulana. Saya Anggi Maulana, tapi tidak beradik, cuma sama Maulana aja. Begitu dia nak bayar, dia kasih 150.000, balik 100.000. Lah, Pak, behal saya jadi bayar 50.000. Deh, kawan awak kan tadi duduk, awak berdiri, maka bayar 50.000 jo. Jadi biar terlalu berat yang punya surau, saya berdiri aja lah. Hadirin rahimakumullah. Karena kalau lama-lama, saya tadi dah lama nyetir dari Batubi. Tadi kebetulan jam 4 itu ada acara ceramah juga di Batubi. Selesai jam 6 kurang 10 menit, langsung saya ke sini sholat maghrib di SP tadi. Jadi karena lama duduk kekal bahasa orang Natuna. Ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka biar saya disayangi harus kenalan dulu. Nama saya Anggi Maulana. Saya lahir tahun 96. Maka di sini mungkin saya ini adalah anak ataupun adik. Maka harus dibuat dulu aturannya. Kira-kira Bapak Ibu kalau diceramahi anak-anak ridho atau enggak? Ridho ya? Lah ridho nih. Jadi kita gas-gas atau kita rem-rem nih? Gas ya? Dah ridho Pak ya? Jadi kalau ada yang tersinggung mohon maaf. Memang tujuannya itu.
Jadi hadirin, saya pertama kali ke Natuna tahun 2019. Nah, awalnya 2014. Balik lagi ke Jawa, datang lagi 2019 penerimaan CPNS. Ditempatkanlah saya di Pulau 3, yaitu di SD Serantas. Alhamdulillah tanggal 14 Juni 2024 keluar SK saya, dimutasikan menjadi kepala sekolah di Batubi SDN 04 Sederat Baru. Jadi alhamdulillah saat ini saya tugas di Batubi dengan jabatan sebagai kepala sekolah. Kemudian istri baru 1, anak baru 4. Baru 1 ya. Kenapa saya sebutkan baru 1? Karena kita yakin bahwasannya Al-Quran itu adalah firman Allah. Kata Allah, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahilah olehmu perempuan yang baik-baik di antara kamu, dua dulu Bu disebut Bu, 2, 3 atau 4. Tapi kalau takut tidak adil maka fawahidan, 1 aja. Makanya ini yang masih punya 1 ini antara 2 kemungkinan. Antara memang ingin takut menjaga tidak bisa adil, ataupun takut dicamik bini itu. Istri lagi gitu. Anak baru 4, alhamdulillah, targetnya 7. Targetnya 7, Pak. Kalau pabrik pertama tidak bisa produksi lagi, kita cari pabrik kedua. Tapi rasa-rasanya tidak bisa. Karena kemarin saya sudah mengajukan proposal, pabrik pertama siap menampung sampai 12. Jadi tidak ada alasan, Pak. Hadirin rahimakumullah, itulah sepenggal daripada kisah hidup saya. Jadi alhamdulillah malam ini Allah takdirkan, Allah izinkan wasilah daripada Bang Mat, wasilah daripada pengurus Surau Babus Salam untuk bersilaturahim, bermuajahah dengan Bapak Ibu sekalian. Saya kalau saya ke sini sering, tapi lewat aja ke sana ataupun ke rumah Pak Budiman karena kebetulan beliau kabid saya. Makanya begitu ditengah, di mana Pak? Air Batu. Oh. Nah, cuma kebetulan kalau tidak salah beliau lagi di Batam karena kemarin saya baru pulang dari Batam juga. Wah, ini jangan ditolak ini biar bisa mutasi kerana ya. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita akan mencoba meneladani sikap-sikap, sifat-sifat yang baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah, telah bukti nyata lakum bagimu sekalian apa? Fi Rasulillah, ada sesuatu di dalam diri Rasulullah yang harus kita tiru apa? Uswatun hasanah, perangai yang baik, sifat-sifat yang baik daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan banyak yang akan saya sampaikan, kurang lebih 3 saja. Karena kalau disebutkan semua, rasa saya tidak cukup waktu dari jam 8 sampai jam 12. Tidak cukup waktunya, Pak. Selain tidak cukup waktunya, takut terlalu mahal bayarnya. Hadirin rahimakumullah, yang pertama, kalau kita bandingkan dengan diri kita, Rasulullah ini adalah manusia yang terbaik, tersoleh, teralim. Tidak ada yang bisa menandingi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu paling dermawan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada umatnya untuk bersedekah, maka Nabilah yang paling dahulu mencontohkannya.
Pernah suatu ketika Nabi SAW berjamaah dengan para sahabat. Setelah selesai sholat, biasanya Nabi berzikir. Ini enggak, selesai sholat Nabi langsung pulang. Sahabat heran, kenapa baginda Nabi langsung pulang? Enggak lama kemudian Nabi datang lagi. Kemudian selesai zikir, Nabi lanjut zikir lagi. Selesai zikir baru sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tadi pulang dulu ya Rasulullah?" Maka Rasul menjelaskan, "Jadi saya ingat di bawah tilam saya itu ada duit 2 dinar. Ada duit 2 dinar. Saya karena ingat dengan 2 dinar itulah saya balik dulu, 2 dinar itu saya sedekahkan. Karena dengan 2 dinar tadi hidup saya rasanya tidak nyaman." Itu Pak, kata baginda Nabi. Bagaimana kalau dibandingkan dengan diri kita? Jadi kalau Nabi itu tidak punya apa-apa itu aman Pak, tenang. Kalau dibandingkan dengan diri kita, ini ada yang pegawai di sini, insya Allah ada ya. Ada yang pegawai, ada yang wirausaha, terutama yang pegawai lah. Baru 3 hari telat TPP Lumboyo lah sibuk Pak. Bilulah TPP ini di Boyo, bilulah gaji ini keluar, baru 3 hari. Sedangkan Nabi SAW dia merasa tenang ketika tidak memiliki apa-apa. Tapi yang ngomong juga kayak gitu sebetulnya Pak. Ketika TPP belum keluar sama protes kita. Jadi Nabi contohkan dulu. Nah, jadi ada cerita, ada seorang kiai di Jawa sana Bu, ceramah kayak gini. Berikanlah sedekah yang terbaik kepada saudara-saudara kita. Sedekah yang paling baik adalah sedekah barang yang sangat kita cintai, barang yang sangat kita sayangi. Kebetulan di daerah Sukabumi itu ada yang namanya ayam pelung, ayam jago tapi dia kokoknya itu panjang. Bagus ayamnya itu. Jadi kalau di kami di sana para kiai itu punya ayam pelung, ayam jago yang suaranya panjang. Itu memang tiap hari Pak Kiai itu tiap pagi selesai ngurus anak santri-santrinya, dilus-elus, dimandikan ayam jago tiap hari. Begitulah balik ceramah, istrinya balik duluan. Suaminya masih di masjid. Karena ada pertemuan dulu. Jadi begitu Pak Kiai ini masuk ke gerbang rumah, kaget Pak. Ayamnya lah disik. Masuk langsung ke rumah. Bu, kaget. Ada apa Pak? Mana ayam Bapak tadi yang di depan itu? Itu si jago yang payah dapatnya tuh. Kemana tuh Bu? Ada yang maling ke? Oh, enggak Pak. Tadi ada tetangga gitu lewat. Nengok ayam itu. Jadi katanya dia suka dengan ayam itu. Dia minta ayam tuh. Ibu kasih tadi ayam dengan tetangga tadi. Behala ibu kasih, Bapak kanlah sebut tadi di masjid. Berikanlah barang-barang yang disukai oleh Anda kepada orang lain. Maka ibu kasih, karena itu ayam yang disukai oleh apa? Apa kata Pak Kiai? Itu untuk orang, untuk kita beda lagi. Kadang kita seperti itu, termasuk mungkin yang bicara. Kita, wah nyeramahin pandai. Ya, tetapi menjadi teladan itu yang kita tidak bisa. Maka Nabi cara dakwahnya itu bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dakwah Nabi adalah langsung dengan tindakan. Itu yang pertama. Nabi adalah orang yang paling dermawan. Kemudian yang kedua, Nabi adalah orang yang paling sabar. Bahkan ketika Nabi SAW melakukan dakwah ke kota Taif, kalau kita Nabi hari ini, Nabi itu adalah seorang pejabat, bupati, gubernur, presiden. Datanglah Nabi berdakwah ke kota Taif. Kemudian apa sambutan daripada masyarakat kota Taif? Ketika Nabi datang ke tempat tersebut,
maka bukan sambutan hangat yang didapatkan oleh baginda Nabi, tetapi lemparan batu-batu dan juga hinaan yang didapat oleh Nabi. Ketika Nabi masuk kota Taif itu, diambil batu oleh siapa? Oleh budak-budak kecil, bukan oleh bapak-bapak, budak-budak kecil. Dilempar Nabi, orang gila itu. Bayangkan, Bu. Lalu datang malaikat Jibril mengatakan kepada baginda Nabi, "Ya Muhammad, mintalah pertolongan, mintalah kepada Allah untuk gunung ini ditibakkan, dibalikkan ke penduduk kota Taif." Maka apa kata baginda Nabi? Jangan dibalik dulu. Ini orang tidak paham, belum paham. Andai saja waktu itu Nabi mengatakan, "Balikkan saja gunung itu Jibril," mati semua, Pak. Tetapi Nabi mengatakan bahwa orang ini belum paham. Kalaupun mereka tidak masuk Islam hari ini, mungkin anaknya. Kalaupun tidak anak mereka, mungkin cucunya. Kalau tidak, mungkin anak cucu keturunannya. Dan hari ini kita lihat di Taif itu mayoritasnya orang Islam. Kita juga pernah mendengar kisah baginda Nabi ketika akan pergi melaksanakan sholat subuh. Setiap pagi Nabi mendapatkan hadiah. Apa hadiahnya? Mendapatkan ludah. Begitu Nabi berangkat, ada seorang kafir yang hobinya itu meludahi Nabi. Cuy. Bahkan dengan yang lain. Tapi apa kata Nabi? Alhamdulillah, jalan lagi. Subuh berikutnya diludahi lagi. Alhamdulillah. Berulang-ulang sampai pada suatu waktu hilang. Tidak ada yang meludahi. Mana yang meludah nih? Biasa dekat sini ada yang meludah nih kan? Tidak ada. Selesai sholat subuh, Nabi cari tahu informasi kemana orang yang suka meludah nih kan? Dicarilah orang yang meludahi Nabi tadi, Bu. Begitu dicari ketemu, masuklah Nabi ke dalam rumahnya. Terkejut orang kafir itu. Kalau kata orang kafir itu, "Kalau kau dendam denganku hari inilah kau bisa membalasku." Lalu apa kata baginda Nabi? "Enggak, aku rindu dengan ludahmu itu. Behala tidak ada yang meludah lagi, maka aku datang." Lalu Nabi doakan agar dia sembuh. Maka seketika orang yang meludahi Nabi itu mengucapkan dua kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Nabi itu orang yang paling sabar. Lalu bagaimana kalau disandingkan dengan kita ketika kita memiliki pangkat, memiliki jabatan, memiliki kekayaan? Jangankan dihinakan, tidak tersebut gelar satu aja, protesnya 2 minggu. Udah pergi haji, dalam undangan tidak disebut. Bapak Anggi protes langsung. "Aku ini 60 juta keluar nak pergi haji ini, hal tidak ada haji." Baru tidak disebut, gelarnya kehilangan. Ataupun ada juga orang yang terkadang infak, sedekah, misalkan infak untuk surau Babus Salam, besaran infaknya 15 juta rupiah, yang lain 1.500.000, 10.000, dia 15 juta. Begitu Pak pengurus mengumumkan, "Alhamdulillah, hari ini kita sudah mendapatkan sumbangan dari masyarakat sebanyak 63 juta. Yang sekian menyumbang 5 juta, ini 5 juta. Gilirannya lupa Anda tersebut. Yang nyumbang 15 juta itu. Langsung selesai sholat itu, datang ke pengurus. "Kalau memang macam tuh, balikan lagi duitku." Baru lupa Anda tersebut. Ataupun kadang kita, kalau tidak ada aku, tidak akan terbangun masjid ini. Sering seperti itu? Sering, tapi tidak di sini, Bu, di sana. Di sini insya Allah tidak jauh beda, insya Allah. Maka Nabi adalah orang yang paling sabar.
Itulah salah satu sifat yang harus kita tiru daripada kesabaran Nabi. Kemudian yang paling harus kita lakukan adalah ketika kita berumah tangga. Terutama dalam rumah tangga, tanamkanlah kesabaran itu sebanyak-banyaknya. Ketika hari pertama menikah, so sweet, romantis. Istri kesandung meja, adek enggak apa-apa dek, ada yang luka, enggak ada. Begitulah 10 tahun lah punya anak 7, istrinya bukan kesandung meja Pak, istrinya jatuh ke poloset, kubak. Langsung apa kata suaminya, Hawa di dekat mana mata ditaruh. Maka di dalam berumah tangga, kesabaran menghadapi pasangan itu harus dilakukan. Karena kunci daripada sakinah, ketenangan, yaitu mawaddah warahmah. Mawaddah dan terutama rahmah. Apa mawaddah? Mawaddah itu adalah cinta. Ketika bapak dan ibu masih muda, dari mata turun ke hati, dari hati turun ke pelaminan, kan seperti itu. Itulah disebut dengan mawaddah. Tetapi tidak sedikit orang yang berhasil dalam mawaddah tidak mendapatkan rahmah. Apa? Rahmah adalah ketika bapak ibu sudah berumur, sudah yang satu 60 tahun, yang satu 65 tahun, itulah di situ datangnya rahmah. Maka kalau kita tidak punya sikap sabar, sulit untuk mendapatkan rahmah. Karena apa? Karena antara kita dengan istri tentunya berbeda pandangan. Istri ingin ini, suami ingin ini. Kadang kalau sama-samanya keras, nggak mau mengalah, berantem ujungnya, perceraian akhirnya, kan seperti itu. Maka harus kita memiliki sikap sabar, terutama untuk ibu-ibu. Ibu-ibu ini harus ekstra sabar, karena tidak bisa dipungkiri bahwasannya bapak-bapak itu memang memiliki mata. Ketika bapak-bapak melihat sesuatu di luar sana, maka ibu-ibu harus sabar. Tenang, kami laki-laki akan setia kepada ibu-ibu. Tetapi kalau nengok barang yang bagus, itu tidak sengaja. Makanya harus sabar. Apalagi suami baru balik dari nyari dari nyari nafkahnya, jangan langsung ditanya dulu duit mana duitnya. Wah, itu tidak akan betah itu. Saya pastikan seminggu selesailah urusan. Tapi berikanlah pelayanan yang terbaik. Suami pun sama seperti itu. Ya, saling hormati istrinya, jangan sampai kita melukai hati daripada istri kita. Ketika istri marah, bapak jangan ikut marah. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Doanya istri berkah bagi suami. Kalau istri lagi marah, bapak jangan ikutan marah, tapi bapak harus sabar. Bila istri sedang marah, suami harus mengalah. Jangan ikut-ikutan marah, biar hidupnya selalu berkah. Gitu Bu. Jadi Pak, kalau istri marah jangan ikut marah Pak. Tapi kalau masih marah, cukup satu solusinya, dijamin aman semua, kasih segepok yang merah gitu loh. Kalau masih ibu-ibu marah, gitulah sabar hendak menjawab, masih marah juga Pak, kasih segepok warna merah, lah pergi batal, selesai. Hadirin rahimakumullah, itulah sikap sabar. Yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling taat, akan ibadahnya. Mana contohnya? Di dalam hadis dikatakan bahwasannya Nabi itu kakinya bengkak karena kebanyakan sujud. Tapi saya yakin di sini pun banyak yang kakinya bengkak. Asam urat. Nabi ini adalah yang paling taat ibadahnya. Bahkan beliau tidak ada satu hari pun, satu detik pun
yang disia-siakan dalam waktu hidupnya. Ketika semua umat, ketika semua manusia tertidur, terlelap dalam tidurnya, pejam matanya, pejam juga hatinya, tetapi baginda Nabi hanya tidur, hanya pejam matanya saja, tetapi hatinya tidak tidur. Pantaslah kata Imam Busiri mengatakan, Muhammadun basyarun lakin lakal basyari huwa kal yakutatu wan nasikal hajari. Muhammad itu manusia, tapi tak sama dengan manusia biasa. Manusia bagai batu-batu di sungai, Muhammad bagai intan permata. Sama batu juga. Batu di sungai, batu di jalan, batu. Intan permata juga batu, tetapi batunya batu yang mulia. Maka ada 4 sifat wajib di Rasul, 4 mustahil di Rasul, dan 1 jaiz di Rasul. Apa 4 yang wajib di Rasul? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik yang dapat selalu benar, tabligh menyampaikan, amanah selalu menjaga kepercayaan, fatonah pintar. Maka mustahil bagi seorang nabi apa? Kizib, bohong. Tidak ada nabi yang bohong. Mustahil bagi seorang nabi menyembunyikan ataupun pelit. Ketika ditanya tentang hal-hal ini pelit, tidak ada. Semua nabi pasti tabligh menyampaikan. Ataupun ketika diberi amanah khianat, tidak ada nabi khianat. Ataupun nabi bodoh, tidak ada nabi yang bodoh. Bahkan kita pernah mendengar bahwasannya ketika baginda Nabi SAW belum diangkat jadi nabi, waktu itu kota Mekah dilanda banjir yang hebat. Maka Hajar Aswad itu terbawa banjir. Lalu Nabi SAW melihat ada pertengkaran di antara para pemimpin kafilah. Yang satu mengatakan, aku yang paling pantas meletakkan Hajar Aswad. Yang satu lagi, aku yang paling tua pantas meletakkan Hajar Aswad. Lalu datang baginda Nabi, apalah tuh semua. Song kita diskusi loh. Jadi biar aman, kita coba undi. Siapa yang besok paling lu pergi dekat Ka'bah, siapa yang paling duluan datang ke Ka'bah besok pagi, maka dia yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad ini. Setuju? Setuju Pak Pemimpin Kafilah itu. Keesokan harinya ternyata yang paling pertama datang adalah Nabi Muhammad. Datang baginda Nabi, kemudian setelahnya itu datang para pemuka-pemuka kafilah tadi. Lalu apa yang dilakukan baginda Nabi? Apakah Nabi langsung mengambil daripada batu Hajar Aswad tersebut kemudian diletakkan ke Ka'bah? Tidak. Dipanggil oleh baginda Nabi para pemimpin kafilah tadi, diletakkanlah surban Nabi, dibentangkan menjadi persegi panjang. Setelah dibentangkan, setiap sudut dipegang oleh para pemimpin kafilah. Lalu diambil batu Hajar Aswad tadi, diletakkan, dibawa sama-sama ke Ka'bah. Maka dari situ kita lihat ketika Nabi diberikan kepercayaan, maka beliau tidak khianat. Maka Nabi diberikan gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Tetapi hari ini terbalik. Beberapa waktu lalu kita telah melakukan pemilihan dewan. Saya berjanji jika terpilih akan saya bangun Surau Babu Salam ini semegah-megahnya seperti yang di Batam. AC-nya kita pasang 12 di dalam agar jamaah tidak kabur ketika sholat tarawih. Nyari yang ber-AC. Wah, banyak janjinya. Setelah duduk, terpilih, duduklah dia jadi wakil rakyat. Datang Pak Ketua Pengurus, Pak, saya kemarin dukung apa? Kami mendukung Bapak untuk jadi dewan. Nah, kemarin kenapa lah janji? Anak bantu ini, bantu ini, bantu ini. Tiba-tiba langsung amnesia. Bila Pak ya saya janji? Ataupun nanti kalau saya terpilih, Bapak Ibu yang dari pulau, kalau ndak ada rumah, naik rumah saya.
Jadi ada kejadian, Bu, ada uang santas. Tidak disebutkan namanya, menjaga kerahasiaan publik. Begitu dia naik ke rumah Pak Dewan yang dipilihnya, langsung dia tanya, "Ya Pak, ada apa Pak? Ada perlu apa?" katanya kan. "Nggak, saya numpang nginap." Langsung mikir Dewan itu kan. "Jadi apa? Ini siapa?" katanya. "Nggak, dulu apalah sebut, kalau ndak ada penginapan dekat Anai, pergi je rumah saya, nginap rumah saya." Maka kadang itulah, ketika Allah sudah memberikan kepercayaan kepada kita, tiba-tiba kita khianat. Baik dalam hal apa saja itu. Tidak mesti dia harus jadi dewan, tidak mesti dia harus jadi pejabat, tidak mesti dia harus jadi orang yang hebat. Ketika Allah berikan amanah kepada kita seorang anak saja, maka terkadang kita lupa bahwasanya hak anak harus disekolahkan, diberikan pendidikan yang layak, diberikan nafkah yang cukup. Tetapi kita lihat banyak dalam pemberitaan seorang ayah membunuh ketika anaknya karena cemburu dengan istrinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Padahal itu adalah buah daripada hatinya. Maka kita lihat daripada contoh yang dilakukan Nabi SAW ketika diberikan kepercayaan, dia selalu menjaganya atau amanah. Hadirin rahimakumullah, di zaman yang serba modern ini, di zaman yang serba canggih ini, kita harus hati-hati dalam berkata, hati-hati dalam berucap, terutama perhatikan anak-anak kita. Jangan sampai anaknya paham HP, orang tuanya tidak paham HP. Disebutnya tugas belajar sekolah mah, tidak taunya dia main yang lain-lain. Maka Bapak Ibu jangan kalah dengan anak-anaknya. Ada cerita lagi satu, Bu. Ada ceritanya itu bapak-bapak orang Bekasi. Anaknya kerja di Jakarta, tapi Bekasi pelosok di daerah kampungnya itu. Jadi kata anaknya, "Pak, nanti kalau Bapak ke Jakarta, kalau nanti Idul Fitri Bapak pergi ke Jakarta. Adik nak kita ngumpul bersama. Nanti biar adik yang pesankan bis dan sebagainya." Singkat cerita, sudah masuk kepada hari raya. Berangkatlah si bapak itu naik bis yang cepat, bis eksekutif, AC-nya full, porsinya pun sendiri-sendiri. Singkat cerita, naiklah bapak itu ke dalam bis. Selama 59 tahun hidup belum pernah dia naik bis, baru kali itu naik bis. Jadi posisinya dia duduk di kursi baris kedua. 1, 2, 3, 4 sampai belakang masih ada penumpang. Dia duduk di baris kedua, Pak. Begitu duduk, berangkatlah supir ini bawa bis eksekutif. Lah di tengah perjalanan terasa ada yang semriwing-semriwing. Siapalah yang niup dari belakang nih, ya? Dia nengok belakang. Ada anak muda senyum, "Pak," saya kan gitu. Nah, setelah dia nak niup saya dari belakang, ya? Nah, jalan lagi. Lama-lama terasa sejuk. Ini memang ndak ada sopan-sopannya laki-laki di belakang nih kan. Nengok lagi dia ke belakang, belum marah. Sampai ketiga kalinya lah jauh, sakinglah kekau, lah kesejuk gigil badan tuh kan. Sangke anak muda tuh yang niup kan. Langsung dia berdiri, Pak. "Sopir, berhenti." "Kenapa, Pak?" Koneknya langsung menghampiri. "Pak, ada apa, Pak?" Ada kan. "Ini anak muda di belakang saya. Dari tadi nggak ada sopan santunnya. Selama perjalanan dia terus niup-niup pundak saya." Dijelaskanlah oleh si kendek itu, "Pak, bukan anak muda, Pak. Ini AC. Karena dia orang tua biasanya nggak mau kalah." Jangankan si AC, si Hercules aku lawan," katanya kayak itu. Dia sangka AC itu nama orang. Nah, maka jangan sampai kita ketinggalan zaman. Di dalam tafsir Qurtubi dikatakan, "Man la yaghlibuz zaman fatughlibuhu zaman." Barang siapa yang tidak bisa menyesuaikan dengan zaman, maka dia yang akan dilindas oleh zaman. Begitupun hari ini, hadirin,
Pengurus surau sedang mengadakan perbaikan surau. Alhamdulillah terkumpul 63.256.000. Maka hari ini banyak media share ke kawan-kawan yang mau sedekah untuk surau Babus Salam, silakan kirim ini QRIS-nya, ini nomor rekeningnya. Nanti tinggal klang kling kan. Banyak media, banyak sarana. Intan surullah yansurkum. Jika engkau menolong agama Allah, maka Allah yang akan menolongmu. Yakinlah hadirin, siapapun yang telah berinfak untuk surau Babus Salam ini, ketika nanti di akhirat tidak memiliki kendaraan, maka surau Babus Salam inilah yang akan menjadi kendaraan melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Dikatakan bahwa jembatan Shiratal Mustaqim itu tipisnya bagaikan rambut dibelah 7. Tajamnya lebih tajam daripada silet. Kalau terbayangkan rambut dibelah 7, nak kita tunggangi sebesar apa? Tidak nampak di mata kita. Dikatakan dalam riwayat jembatan Shiratal Mustaqim itu panjangnya ukuran waktu 3.000 tahun. Kalau kita jalan, umpamanya dari sini ke Ranai ke Batubi, kalau jalan berapa jam tuh? Anggaplah 24 jam. Berarti kalau 1.000 tahun tinggal dikalikan aja berapa jauh jaraknya itu. Maka posisinya itu adalah yang pertama kali menanjak 1.000 tahun, datar 1.000 tahun, kemudian turunnya 1.000 tahun. Jadi ada menanjak, ada datar, ada turun. Tapi kalau yang udah punya kendaraan, besiau kal barqil khatib, seperti kilat yang menyambar. Tidak ada 3.000 tahun. Nah, maka yang sudah menyumbang untuk masjid ini, insya Allah nanti di yaumil akhir akan bisa jadi penumpang surau Babus Salam. Amin ya rabbal. Tapi dilihat juga yang nyumbangnya 5 juta, oh eksekutif nih depan duduknya. Yang nyumbangnya 500.000, oh ini kelas ekonomi belakang. Yang nyumbang 5.000 dekat pucuk dia. Maka biar tidak punan, sumbang sebesar-besarnya, berapapun harta yang kita miliki, selama kita sedekahkan di jalan Allah, harta itu bukan berkurang, tetapi bertambah dan bertambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum, jika engkau bersyukur kepadaku, bersyukur atas semua nikmatku, la azidannakum, maka akan aku tambahkan nikmat itu. Wa la in kafartum, dan jika engkau kufur atas semua nikmatku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Sangat mudah bagi Allah untuk membuat seseorang kaya, dan juga sangat mudah bagi Allah untuk membuat seseorang miskin. Maka hari ini Bapak Ibu yang memiliki harta, yang memiliki jabatan, memiliki kedudukan, manfaatkanlah harta itu, manfaatkanlah jabatan itu sebelum diambil oleh pemiliknya. Oh, saya punya burung walet 10 gedung umpamanya. Tidak mustahil, natuna tidak akan ada gempa. Tetapi atas izin Allah tidak ada yang mustahil, Pak. Maka Allah memperingatkan tadi di dalam Al-Quran, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Afa amina ahlul qura, apakah penduduk kota tersebut, apakah orang-orang tersebut merasa aman? Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna, ketika kami mengirim, kami mengutus daripada bencana-bencana yang kami kirimkan, bayata wa hum naimun, kapan? Di tengah malam ketika mereka sedang tertidur pulas.
Ada yang tahu akan datang malam ini, akan datang tsunami? Tidak ada yang tahu. Kemarin saya di Batam, 2 kejadian angin ribut. Yang satu ketika di Tanjung Pinang, kemudian pas balik ke Batam, angin itu ribut. Yang namanya apa, gonggong gitu ya. Dihantam angin habis-habisan. Di Batam pun seperti itu. Natuna katanya juga seperti itu. Saya tengok di status, ada yang gelombang kencang dan sebagainya. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk kampung tersebut merasa aman? Oh, saya dah ada ahli ibadah, saya suka sholat, apakah masih merasa aman? Karena kita tidak tahu kapan Allah akan mengutus makhluknya yang bernama tsunami, kapan Allah akan memerintahkan bumi untuk mengeluarkan isi-isinya, kita tidak tahu. Maka selama hayat masih dikandung badan, mari kita manfaatkan hal tersebut. Jangan sampai semuanya baru menyesal setelah itu hilang dari diri kita. Yang punya kekayaan, yuk sedekahkan, insya Allah tidak akan berkurang. Yang punya jabatan, bantu. Bila perlu tidak usah pengurus surau yang datang, pejabatnya yang datang. Pak Pengurus, apa yang dibutuhkan? AC 20 biji, masukkan proposal, saya tanda tangan. Pak Kabak, selesaikan. Kan mantap macam itu. Ini ndak susulah pengurus bawa map merah. Assalamualaikum, Pak. Ada yang kamu bicarakan, Pak? Mending kena pejabat yang bisa diajak kompromi. Ada pejabat yang ketika kita datang bertunggu itu setengah jam berdiri depan rumahnya itu, na'udzubillah, sembah na'udzubillah. Maka hari ini ketika Bapak Ibu punya jabatan, punya pengaruh, manfaatkan itu untuk bekal kita. Yakin semuanya akan mati? Yakin? Yakin, Bu? Ada yang yakin hidup 1000 tahun? Kalau saya lah tidak mau 1000 tahun lah tua. Desek lagi 1000. Ya. Maka kita semua akan mati, akan meninggalkan apa yang kita miliki saat ini. Gedung-gedung mewah, mobil-mobil mewah, semuanya ditinggalkan. Semuanya tidak akan kita bawa, Pak. Maka apa yang kita bawa, idza matal insan inqata'a amaluhu. Ketika mati seorang manusia, maka terputus semua amalnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Apa? Shadaqatin jariyatin, pertama sedekah jariyah, au ilmun yantafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin shalihin yad'ulah, ataupun anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Tetapi hati-hati, dari 3 perkara itu ketika dia menjadi baik, maka akan melahirkan yang baik. Tetapi ketika 3 perkara itu buruk, maka akan melahirkan yang buruk kepada kita. Mana contohnya? Ketika Bapak Ibu memberikan sedekah jariah untuk pembangunan surau, pembangunan masjid, untuk anak yatim, insya Allah itu akan menjadi amal baik bagi kita. Tetapi ketika Bapak Ibu menyumbang untuk kemaksiatan, akan diadakan dangdut koplo full 24 jam di lapangan Ranai, nyumbanglah ibu 1 juta. Selama pelaksanaan itu diadakan, mati umpamanya ibu dalam hal tersebut, maka selama kegiatan itu berlangsung, selama itu juga dosanya ikut mengalir kepada kubur kita. Au ilmun yantafa'u bihi, kalau kita mengajarkan ilmu yang manfaat, mengajarkan sholat, maka selama orang yang kita ajarkan menggunakan ilmu tersebut, mengalir amal baiknya kepada kita. Tetapi ketika kita mengajarkan ilmu santet, ilmu teluh, ilmu mencuri, selama orang itu menyantet, selama orang itu mencuri, maka dosa yang dihasilkannya juga sampai ke gurunya. Yang ketiga, waladin salihun yad'ulah. Ketika anaknya soleh, insya Allah jadi aset berharga, jadi penolong. Tetapi ketika anaknya salah, jangankan dia akan menjadi penolong, bahkan ketika orang tuanya di surga, dia ditarik ke neraka. Gara-gara apa? Gara-gara anaknya yang tak soleh. Ada suatu hikayat, seorang orang tua memiliki anak. Anaknya, orang tuanya ini ditakdirkan menjadi ahli surga. Masuklah dia ke surga. Kemudian anaknya berenang di lautan neraka. Lalu anaknya ini memohon kepada Allah, ya Allah,
Aku tidak ridho kedua orang tuaku senang-senang di surga, sedangkan aku sengsara di neraka. Kenapa engkau tidak ridho dengan orang tuamu di surga? Karena semasa hidup orang tuaku, bapakku, emakku tak pernah mengajarkan hal agama kepadaku, sehingga aku terlena dengan dunia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nak selangkah lagi masuk surga. Karena anak kita tidak pernah kita ajo hal-hal agama, lah kata anak, "Mak, jangan masuk surga dulu, Mak, songkin neraka." Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka ajarkan anak-anak kita hal-hal agama. Ajarkan anak-anak kita tentang kebaikan, karena itulah yang akan jadi penolong untuk diri kita nanti. Kalau dilihat daripada ibadah kita, tidak tahu ibadah kita yang mana. Kalau dilihat dari sedekah kita, tidak tahu sedekah kita diterima atau tidak. Jangankan kita sekelas Nabi Adam, sekelas Nabi Ibrahim, sekelas Nabi Musa, ketika semua manusia berkumpul di padang mahsyar meminta syafaat daripada nabinya masing-masing, datang semua umat manusia datang kepada Nabi Adam, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, bukankah engkau adalah bapaknya para manusia? Berikanlah kepada kami syafaat." Apa kata Nabi Adam? "Jangan minta syafaat kepadaku. Aku masih punya dosa yang sampai saat ini aku tidak tahu dosaku diterima atau tidak." Apa dosa Nabi Adam? Melanggar perintah Allah, memakan buah yang dilarang. Coba kamu pergi ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah Nabi Ulul Azmi, Nabi yang diistimewakan. Datang ke Nabi Ibrahim, "Wahai Nabi Allah, berikanlah kami syafaatmu." Apa kata Nabi Ibrahim? "Jangan datang kepadaku, aku masih punya dosa. Aku pun tidak tahu dosaku diampuni atau tidak sama Allah." Apa dosa Nabi Ibrahim? Berbohong ketika ditanya oleh raja terkait siapa yang memecahkan patung-patung yang kecil itu. Setelah semuanya kebingungan, maka kemana mereka bermuara? Berlarilah semua umat manusia menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika semua umat meminta kepada baginda Nabi, "Ya Nabi Allah, berikanlah syafaatmu kepada kami." Apa yang dilakukan Nabi? Nabi sujud, sholat 2 rakaat di bawah arsy, kemudian menengadahkan tangannya meminta kepada Allah untuk diampuni semua umat manusia, maka selesai. Maka itulah, mari kita ajarkan anak-anak kita yang di pesantren, yang belum bisa ngaji, ajarkan ngaji, ajarkan baca sholawat, karena itu nantinya akan membantu kita di yaumil akhir. Terutama hadirin, perbanyaklah sholawat dalam hidup kita, karena sholawat ini nanti yang akan membantu menutup daripada ibadah-ibadah kita. Kita tidak tahu apakah sholat kita diterima atau tidak, wudhu kita betul atau tidak. Tetapi ketika Bapak Ibu mengamalkan sholawat, insya Allah inilah yang akan membantu kita. Karena kita hidup di dunia tidak lama, paling lama 100 tahun, itu punlah jarang sekarang. Paling lama 60 tahun, 50 tahun, 20 tahun. Banyak anak-anak muda yang mati muda juga. Maka yang muda, jangan bangga dengan umurnya. "Oh, aku masih muda, masih jauh dari mati." Belum tentu. Iso ketabrak mobil, selesai. Maka marilah dengan momentum ini kita tingkatkan kesabaran kita, tingkatkan ibadah kita kepada Allah, karena tak lama lagi mungkin kita akan dipanggil oleh Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Minta maaf kepada saudara, minta maaf kepada tetangga, minta maaf kepada orang tua, terutama yang masih memiliki ibu. Minta maaflah kepada ibu kita. Jangan sampai kita pernah membuat ibu kita menangis. Karena ketika seorang ibu menangis, maka disitulah doa mustajab untuk anaknya. Maka
Ingat-ingat semua dosa kita, ingat-ingat semua kesalahan kita kepada tetangga, kepada suami, kepada anak, kepada saudara-saudara kita. Karena ketika kita sudah mati, semuanya tak akan berarti lagi. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wabni rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti tempat pulang kita. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan wasilah daripada perayaan Maulid ini, Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, Allah ampuni dosa guru-guru kita, dan Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah yang akan membantu menyelamatkan kita di akhirat nanti. Marilah sama-sama kita menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan keberkahan, diberikan kemudahan dalam segala urusan, dan dijauhkan daripada segala musibah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahmana dzalika minasyairin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, Ya Rabb, jadikanlah daerah kami Natuna ini daerah yang aman, Ya Allah.
Hari ini sedang terjadi banyak musibah ya Allah. Angin kencang, gelombang naik di lautan ya Allah. Berikanlah kepada kami rasa aman ya Allah. Perintahkanlah makhluk-Mu yang bernama laut dan angin untuk tunduk kepadamu ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah, agar mereka mampu membantu kami ketika nanti kami kesusahan di akhirat ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku ya Allah, terutama dosa ibuku ya Allah. 9 bulan beliau mengandungku ya Allah. 9 bulan beliau menahan rasa sakitku ya Allah. 9 bulan beliau menahan rasa sakit yang begitu dahsyat ya Allah. Ampunilah dosa ibuku ya Allah. Jika ibuku sudah meninggal, tempatkanlah ibuku di surga-Mu ya Allah. Jika ibuku masih hidup ya Allah, berikanlah panjang umur kepada mereka. Dan juga berikanlah ampunan untuk ayahku ya Allah, ampunan untuk bapakku ya Allah. Merekalah yang memberiku nafkah, merekalah yang memberiku kekuatan sampai hari ini aku bisa bermunajat kepadamu ya Allah. Berikanlah kebahagiaan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma la taj'al fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la maridan illa shafaitah, wa la daynan illa dafa'tah, wa la hajatan illa qadaitah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Baiklah, terima kasih kepada Ustaz Anggi yang telah menyampaikan tausiah agama sekaligus pembacaan doa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan jam 12 kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin.